Saya cuma bilang republik ini kalau tidak berani pembuktian terbalik harta pejabat, selamanya Anda teriak nggak ada guna. Percaya sama saya deh, saya udah berani tantang pembuktian terbalik seluruh harta pejabat. Baru benar ada undang-undangnya, nggak usah baik ngomong deh. Kita ada PPATK suruh buka aliran dana semua pejabat. Gaya hidupnya, mobilnya, rumahnya, kita buka aja udah gitu loh. Jadi nggak usah fitnah-fitnah lagi lah. Berani nggak buktiin hartanya, biaya pajak yang dia bayar, dan biaya hidup dia? Kenapa dia nggak pernah lakukan? Anda yang nggak gentleman kalau begitu. Coba pejabat berani nggak buktikan hartanya soal pajak yang dia bayar dan biaya hidup dia? Kalau dia berani, gue bilang lu gitu. Kalau kamu nggak berani nantang saya, buktikan harta kamu, biaya hidup kamu, dan pajak yang kamu bayar, saya berani nantang. Pernah kamu ketemu pejabat yang buka semua gaji begitu transparan? Kasus Rafael Alun Trisambodo yang sekarang rame ya, gara-gara anaknya yang melakukan penganiayaan, terus kemudian muncullah rame tentang harta pejabat yang tajir melintir dan kemewahan yang dipamerkan oleh pejabat dan keluarganya, membikin kita para netizen itu teringat kepada Ahok, kepada Basuki Cahayapurnama. Dan video-video lama tentang Ahok banyak beredar, terutama khususnya tentang bagaimana Ahok upayanya melakukan pencegahan korupsi dengan pembuktian terbalik. Nah, ini gagasan yang selalu diulang-ulang oleh Ahok, dan saya kira dia termasuk yang paling konsisten ya menyuarakan ini karena dia berani untuk diuji dengan pembuktian terbalik juga gitu. Nah, Main TV kali ini kedatangan tamu yang penting dan relevan banget dengan Ahok, dengan Pak Basuki Cahayapurnama. Dia adalah legislator PDIP DKI, Ima Mahdiah. Saya manggilnya Ima ya. Iya. Selamat datang di Main TV, Ima. Terima kasih. Ini kehormatan buat kita nih. Kita dulu ketemu waktu Pak Ahok masih wagub ya. Iya. Jadi, nah Ima ini adalah sosok yang menemani Pak Ahok, mendampingi Pak Ahok sejak masih mahasiswa ya. Betul. Bisa diceritakan nggak tentang perjalanan kedekatan Ima dengan Pak Ahok dan bagaimana Ima melihat soal kegigihan Pak Ahok melakukan upaya pencegahan korupsi dengan tadi pembuktian terbalik yang betul-betul dahsyat kalau itu terjadi dilakukan. Silakan Ima. Oke, terima kasih Mas Sahal, apa kabar? Baik. Senang diundang di podcast Mas Sahal. Ya. Kalau pertama tadi terkait kenapa sih kok bisa ikut Pak Ahok dari awal, awalnya memang dari tugas kampus. Saya dulu di Universitas Paramadina, kita ada yang namanya praktek untuk mengikuti anggota dewan. Waktu itu beliau kan DPR RI. Kalau tidak salah waktu itu lagi ramai soal IKTP. Beliau salah satu yang memang agak keras untuk menolak gitu kan. Dari fraksi Golkar waktu itu. Terus akhirnya kita diajak sama beliau ikut reses ke Dapil lah. Jadi kita lihat bahwa kita itu maksudnya Ima dan kawan-kawan mahasiswa. Iya, dan dari kawan-kawan Universitas Paramadina. Kita berlima. Oke. Jadi kita baru tahu juga yang namanya anggota dewan itu kan ada reses, kita ngikutin. Jadi dulu kan dapil beliau kan di Babel. Jadi kita ngikutin dari desa ke desa tuh bisa 2 jam. Jadi benar-benar beliau jam 9 tank sampai jam 12 malam. Itu baru selesai ketemu masyarakat. Dan di situ kita ada rasa simpati ya. Karena selama ini kan kita antipati terhadap pejabat. Antipati terhadap apalagi anggota dewan yang hanya cuma duduk di kursi lupa sama rakyatnya gitu. Tapi ketika itu saya datang ke sana sama teman-teman, kita lihat ya beliau memang memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Dan itu menjadi salah satu, ternyata beliau memang bukan seperti anggota dewan kebanyakan yang misalkan selama ini
stereotip orang kan, oh anggota dewan tidak memperdulikan rakyat, udah jadi lupa gitu. Nah setelah itu saya ikut beliau kan waktu itu mau calon independen, sempat gubernur DKI 2012, tetapi kita kumpulin KTP. Jadi dulu saya pulang kuliah sama teman-teman kuliah yang lain kumpulin KTP. Kita datang ke pasar-pasar, jadi nggak dibayar. Kenapa kita mau lakukan itu? Karena kita melihat beliau ini harus didukung gitu. Kita pun ke Bangka Belitung pun nggak dibayarin sama beliau, kita bayar sendiri. Di sana memang tidurnya di beliau kan punya rumah belakangnya kan kayak ada wisma gitu kan. Kita tidur di situ gitu. Sekalian wisata lah ya. Sekalian wisata gitu. Nah, Ima kan asli Jakarta ya? Asli Jakarta. Saya ibu bapak Betawi asli. Gitu. Nah terus setelah itu beliau dipasangkan sama Pak Jokowi, Pak Ahok. Beliau dipasangkan dengan Pak Jokowi. Jadi muncullah Jokowi Ahok 2012. Akhirnya Pak Ahok Wagub, Pak Jokowi Gubernur, ya kita terus semangat. Kalau misalkan dulu Mas Sahal pernah lihat di 2012 ada mahasiswa jual kemeja kotak-kotak. Pak Jokowi, Pak Ahok, itu saya dan teman-teman yang pertama kalinya. Oh, kayak yang menginisiasi. Menginisiasi. Ya? Kenapa? Karena dan itu bukan hanya Universitas Paramadina saja ya? Bukan. Maksudnya mahasiswa yang atau tim yang bersama Ima? Enggak hanya Paramadina. Jadi saya ajak kayak teman-teman saya yang dia kuliah di tempat lain. Ada yang mungkin dia sudah kerja, nggak kuliah, tapi saya ajak lah. Nah di situ saya pengen memberitahu bahwa sekarang ini kita punya wakil pejabat atau kepala daerah itu dibiayai oleh warganya. Biasanya kan selama ini kan orang mikirnya bahwa kepala daerah ngasih uang biar dipilih gitu kan. Tetapi kita pengen terbalik. Jadi kenapa? Jadi biar kepala daerah tersebut sudah diikat janjinya sama kita. Jadi hutang budinya pun ke masyarakat gitu. Jadi waktu itu uang hasil dari pembelian kemeja itu kita sumbangkan untuk kampanye. Setelah itu Pak Ahok ajak saya di Wagub, di Balai Kota, kita menerima pengaduan masyarakat. Memang saya ingat dulu Pak Ahok bilang, lu kalau mau jadi pejabat, lu mau jadi anggota dewan atau gubernur, lu harus berani kasih nomor telepon lu ke orang. Kenapa? Karena dari situ kelihatan lu ini mau ngelainin rakyat apa enggak. Dengan balas-balas. Jadi Pak Ahok dulu di Bangka Belitung pun dia jadi bupati, anggota DPRD tingkat 2, beliau balas-balas WA warganya langsung. Sendiri. Jadi dia tahu masyarakatnya butuh apa gitu. Kita di Wagub pun saya lihat beliau kan ada uang operasionalnya pun semua dijabarkan. Bahwa uang operasional ini kan mereka ada tunjangan ya untuk gubernur dan itu sebenarnya kalaupun toh tidak dijabarkan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena itu uang operasional itu melekat kepada gubernur dan wakil gubernur yang boleh dibelanjakan atau digunakan sesuai dengan kebutuhannya ya. Betul. Tapi Pak Ahok melaporkan. Jadi sebelumnya pun di DPR RI beliau melaporkan keuangan beliau setiap harinya. Makanya saya pun waktu ke rumah beliau waktu beliau belum menjadi Wagub ya, untuk ukuran anggota dewan sih rumahnya nggak terlalu besar gitu, biasa gitu. Tapi ketika di Wagub kan saya benar-benar in charge di dalam ya. Kita lihat beliau sampaikan bahwa semua laporan keuangan harus disampaikan kepada publik. Jadi publik bisa tahu bahwa kayak contoh gubernur Wagub ini segini loh tunjangannya. Itu uang pajak rakyat harus disampaikan. Dan beliau juga konsisten LHKPN-nya tiap tahun pasti diupdate gitu. Dan ini sebenarnya semenjak waktu Pak Ahok jadi anggota DPR ya, melakukan pelaporan di website-nya ya, itu. Di ahok.org udah mulai dari DPR RI kalau saya lihat ya. Gitu. Jadi ya untuk transparansi ya memang beliau kalau orang tidak ada sesuatu kan pasti kan nggak berani bilang bahwa pejabat harus pembuktian terbalik. Tapi kalau orang ada sesuatu kan pasti dia nggak berani bicara seperti itu gitu sih. Nah itu kalau di Ima sendiri dari dekat ya melihat Ahok saat itu kegigihannya untuk melaporkan hartanya kekayaannya ya terkait sebagai pejabat negara dan juga
kegigihannya untuk tadi pejabat harus berani pembuktian terbalik. Betul. Itu apa yang mendorong Ahok seperti itu? Apa yang menurut Ima ini apa sih ini orang kok bisa segigih ini gitu loh, mencegah korupsi ini bukan pemberantasan ya, karena Betul. kalau pemberantasan kan KPK. Betul. Ini kan pencegahan, jadi lebih mendasar sebenarnya. Iya. Apa yang mendasari Ahok seperti itu? Kalau saya lihat beliau itu pengen memberikan contoh gitu bahwa ya pejabat seperti ini gitu loh. Jadi mungkin kebanyakan tidak mau melakukan itu, tapi beliau mau setidaknya ada satu harapan kita terhadap pejabat bahwa masih ada pejabat yang transparan gitu kepada masyarakatnya. Kayak contoh kan LHKPN ini sebenarnya seluruh pejabat yang digaji oleh rakyat, oleh APBN atau APBD, itu kan wajib yang namanya menyampaikan. Apalagi jangan sampai kita digaji oleh rakyat kita susah, tetapi kitanya senang-senang gitu. Dan dilihat LHKPN-nya pun tidak nyambung gitu. Saya pun tiap bulan pasti ada mengupload seperti yang Pak Ahok lakukan gitu. Nah, nanti kita bicara mengenai legasi Ahok ya. Betul. Kalau yang soal Ahok, nah kalau kan kemudian Ahok dari Wagub kemudian jadi gubernur kan setelah Pak Jokowi pindah ke Medan Merdeka yang satunya gitu. Iya. Nah kan di dalam Pemda DKI atau di birokrasi lah kan banyak kan birokrat atau pejabat yang ngaco lah gitu ya. Kasus Rafael ini kan hanya pucuk dari gunung es yang begitu luas tentang betapa para pejabat itu ya seperti itu, nggak transparan, nggak berani membuktikan secara terbaik. Nah, Ahok ketika dia jadi gubernur saat itu apa yang dia lakukan untuk merealisasikan pencegahan korupsi itu? Beliau, kita banyak tahu ya di berita, kebetulan saya waktu itu juga ada di dalam, jadi kayak pencegahan memang korupsi itu bukan hanya di pejabat publik atau pejabat politik ya, tetapi harus ASN, aparatur negara tuh juga harus mereka mempertanggungjawabkan gitu. Jadi tetapi kan selama ini kan media lebih seksi kalau ngambilnya pejabat politik gitu. Kalau Pak Ahok, saya sangat beda ya waktu beliau gubernur sama ketika saya jadi kan gubernurnya beda. Pak Ahok tuh dulu sebelum anggaran itu berbalik kepada anggota kepada DPRD, itu beliau sisir. Jadi kan anggaran ini kan balik lagi kan dari dinasnya masing-masing ya, atau dari SKPD masing-masing. Jadi beliau sortir sendiri tuh bahkan bisa sampai pagi. Jadi beliau sampai satuan ketiga tuh dibuka gitu. Jadi dulu sebenarnya enak Pak Ahok minta buka satuan ketiga, masyarakat pun jadi bisa kontrol. Jadi ketika tahap pembahasan, masyarakat bilang bahwa ini kok seperti ini perlu dipertanyakan, itu kan sebenarnya bantu. Karena nggak bisa seorang gubernur sendiri yang men-screening gitu. Karena untuk anggaran itu kan beribu-ribu mata anggaran gitu yang perlu disortir. Jadi yang beliau lakukan itu dengan Pak Ahok menjaga bagaimana anggaran APBD DKI ini jangan sampai tidak pada semestinya. Beliau laporkan LHKPN tiap tahunnya, terus juga tiap bulan uang operasionalnya pasti disampaikan gitu. Jadi ya benar beliau bilang ya kalau pejabat itu harus berani pembuktian hakta terbalik. Karena dari situ akan terlihat bahwa pejabat ini amanah atau enggak gitu. Jangan sampai kejadian ya ketika sudah ada kayak contoh kasus kemarin KPK sudah memberi PPATK sudah memberi syarat tetapi tidak ditindaklanjut gitu. Jadi ini yang salah satu menurut saya pencegahan Pak Ahok terhadap korupsi sudah dilakukan beliau sudah dari awal menjabat menjadi pejabat publik. Ya, gitu. Dan itu ketika kita ingat ini masih flashback ke masa lalu ya. Ketika Pak Ahok jadi gubernur ya, itu kan dengan sikapnya itu kan mau nggak mau dia bergesekan dengan pihak-pihak lain yang dirugikan kan. Iya. Misalnya kayak kasus yang rame itu
Pemahaman. iya pemahaman nenek lo lu. gitu. Nah maksud saya Imang lihatnya itu saat itu gimana itu dinamika atau ketegangan ya, kegigihan Ahok di satu sisi untuk mencegah korupsi dengan orang-orang yang merasa terancam atau terganggu atau nggak nyaman dengan situasi seperti itu. Oke. Kalau saya lihat waktu itu Pak Ahok memang dihadapkan dengan berbagai penjuru ya. Jadi lawannya juga sangat banyak gitu. Beliau juga tidak bisa sendiri atau gimana ya. Tapi saya lihat dengan kegigihan beliau akhirnya kan bisa menyelamatkan. Memang fungsi gubernur itu kan wewenangnya kan sangat kuat ya ketika menjadi gubernur DKI gitu, terhadap anggaran, terhadap apa. Jadi beliau saat itu beliau berani, beliau coret walaupun berlawanan sama anggota DPRD kan waktu itu di periode sebelumnya, tetapi beliau konsisten dan akhirnya ya menyelamatkan. Kayak waktu itu soal pokir kalau nggak salah. Pokir itu pokok-pokok pikiran. Jadi sampai sekarang di DPRD itu nggak ada yang namanya pokir gitu. Maksudnya sudah nggak ada lagi? Sudah nggak ada. Oh, ya? Jadi sejak waktu itu pemahaman nenek lu itu udah nggak ada lagi sekarang pokir. Pokir itu di DPR di seluruh Indonesia ada, tapi untuk di DKI udah nggak ada lagi gitu. Nah, sekarang kita kan meskipun masa lalu itu indah ya, tapi kan kita jangan berhenti di masa lalu. Kita sekarang balik ke masa kini lah ya. Tentang legasi Ahok nih, tentang warisan Ahok. Kan Ima termasuk yang ketika nyalon itu kan sebagai anggota DPRD kan Pak Ahok tuh paling gencar mendukung, memberikan endorsement dan pokoknya inilah rekomendasi dukung agar dipilih dan seterusnya. Artinya Pak Ahok kan sebenarnya mempercayakan lah kepada Ima untuk meneruskan, menjaga dan bahkan mungkin juga meningkatkan lah ya pencapaian dan legasi Pak Ahok. Nah, Ima saat ini sebagai anggota DPRD di Kebun Sirih, apa yang Ima lakukan dan bayangkan ya tentang ini sih legasi seorang Basuki Cahayapurnama, khususnya kaitannya dengan nyelamatin uang rakyat gitu ya, dan mendengarkan aspirasi. Betul. Kan Pak Ahok juga berkali-kali bilang selain soal harta ya, soal harta pejabat itu yang harus dipetani lah bahasa Jawanya itu, harus discrutinize gitu. Juga Pak Ahok bilang kenapa dia pengen jadi pejabat, itu tujuannya kan membantu. Jadi kan dia mendapatkan petuah atau apa dari ayahnya ya. Kan dia bilang, Ahok kalau kamu menjadi orang kaya saja, kamu hanya bisa bantu 10 orang. Tapi kalau kamu jadi pejabat, kamu punya uang, bukan punya milik pribadi, tapi mengelola uang yang kamu bisa membantu ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu orang. Gitu. Itu yang alasan dia kan, membantu, menolong bukan membantu, menolong lah. Nah, bagaimana Ima menerjemahkan legasi ini dalam konteks sekarang ya? Apa yang Ima lakukan dan bagaimana Anda melihatnya? Untuk 2019 waktu beliau kampanye ini tuh kan satu tanggung jawab yang besar, karena kan orang melihat sosok Ahok kan yang begitu luar biasa menjabat 2019 saat itu 2019 itu Ahok sudah sudah keluar ya. Jadi beliau Januari keluar. Tapi dari belum diadili. Sudah sorry ya. Maaf. 2017 beliau masuk di Makobrimob. Ya, banyak harapan beliau kepada saya bahwa anak murid itu harus bisa lebih bagus daripada gurunya. Itu yang selalu saya pegang omongan beliau gitu. Tapi kan ini menjadi penyemangat atau pelecut kita gitu. Nah, kalau untuk apa legasi yang Pak Ahok yang saya kerjakan, yang selama ini beliau sudah turunkan, kayak contoh kita tetap tiap tahun kan pasti ada laporan LHKPN, dan saya di website saya di imamahdia.com itu juga menjabarkan itu biaya bulanan kita, jadi pemasukan gaji terus keluarnya berapa juga kita mengikuti apa yang sudah baik
dilakukan oleh Pak Ahok gitu. Terus berikutnya kedua adalah mengawal anggaran. Jadi kalau misalkan Mas Sahal pernah dengar 2019 waktu itu awal-awal jadi anggota dewan, kita langsung dihadapin sama pembahasan anggaran. Waktu itu saya menemukan 21 kejanggalan anggaran di Dinas Pendidikan. Itu segala ada thinner, ada pengadaan pasir, pengadaan helm proyek yang ternyata saya cross check kok alat peraga sekolah, anak SMP mau ngapain pakai helm proyek, atau anak SMP mau ngapain kok pakai pasir gitu. Jadi pertanyaan ini anggarannya benar apa enggak gitu. Akhirnya kan setelah kita ramai-ramai 2019 mereka mulai memperbaiki anggarannya. Nah ini anggaran itu, rencana anggaran itu yang bikin siapa? Dinas. Okay. Kalau anggota dewan itu kan mengawasi gitu. Okay. Jadi misalkan ada kalau yang itu nggak terawasi lolos. Karena memang saya jujur pas pertama kali jadi anggota dewan itu agak kaget. Kenapa? Karena kan kayak contoh saya di Komisi E Kesra, itu beberapa dinas itu mata anggaran bisa sampai 200.000 mata anggaran. Wow. Karena kan dinas, apalagi kan dinas. Berapa halaman itu? Itu penuh. Dan itu cuma dikasih H-2 Mas Sahal. Jadi hanya punya waktu 2 hari. 2 hari. Dan kita 2 hari kan kadang 2 hari itu misalkan kita ada turun warga apa kan jadi nggak sempet. Jadi kita bisa bacanya ya ketika rapat gitu. Jadi ya akhirnya kekurangannya ketika kita udah capek, udah lelah kan akhirnya lanjut gitu. Nah ini yang saya sampaikan juga terkait ini waktu itu dengan Pak Gubernur waktu ketika menjabat. Saya sampaikan bahwa ini minimal tuh 2 minggu harus ada di anggota dewan. Kalau di Pemda lain gimana? Saya nggak tahu. Cuma kalau dulu zaman sampai H-2 gitu loh. Kalau dulu zaman Pak Ahok kan beliau udah sortir sendiri. Okay. Jadi sebelum diajukan dia udah disortir. Jadi pun kita anggota dewannya juga sebenarnya lebih terbantu kan ketika Pak Ahok udah sortir. Lebih terbantu atau juga ada yang lebih waduh, udah dicoret nih gitu. Kalau saya sih lihatnya lebih membantu ya. Betul. Terus ketika itu ya saya sampaikan kita nggak bisa yang cuma 2 hari terakhir. Tapi sampai sekarang pun juga belum ada, karena ini mau pembahasan nih, mudah-mudahan Pak Heru pun bisa memberikan kepada kita. Syukur-syukur beliau sudah sortir terlebih dahulu di tingkat dinas yang dikerjakan sama Pak Ahok dulu gitu. Nah terus berikutnya dengan anggaran itu di 2021 pun saya mendorong karena kan banyak sekolah-sekolah yang lelangnya tuh nggak beres. Okay. Karena kenapa saya bicara pendidikan, karena komisinya Komisi E gitu. Jadi Esra, jadi saya lebih ke dalam gitu. Saya sampaikan tolong diperiksa. Nggak beres pengertiannya gimana? Misalnya? Jadi misalkan sudah lelang, terus tiba-tiba nggak jadi dibangun, atau ternyata dibangunnya ditinggal sama kontraktor gitu. Nah ini kan harus dibereskan, dan dalam hal ini KPK ya harus masuk, harus mengaudit. Saya sampaikan tolong diaudit, kejaksaan juga diaudit. Akhirnya kan ada tersangka waktu itu dari Sudin Pendidikan Jakarta Barat waktu itu. Nah ini yang sebenarnya jangan sampai uang pajaknya rakyat itu terbuang sia-sia, masyarakatnya tidak bisa merasakan. Itu yang saya jalanin sekarang. Terus berikutnya di 2000 kita kan ada yang kelebihan bayar ya waktu itu. Saya sampaikan juga kenapa kita menginterpelasi Formula E waktu itu, karena adanya laporan dari BPK tentang kelebihan bayar. Maka dari itu kan anggota dewan ini kan punya hak. Interpelasi itu hak yang sebenarnya paling dasar. Kalau dulu kan Pak Ahok kan di hak angket, sampai di impeachment gitu kan, sampai hak yang kita kan sebenarnya hak bertanya kita gitu. Jadi makanya waktu itu saya sebagai yang mengajak teman-teman lain itu untuk interpelasi, menggunakan hak interpelasi kita untuk bertanya kepada Pak Gubernur. Pak Anies waktu itu kenapa kok dilanjutkan, padahal Formula E ini jelas-jelas lagi COVID, udah gitu masyarakat lebih butuh banyak, yang kita pakai adalah uang ratusan miliar gitu. Kenapa ini nggak dipakai untuk yang lain? Sedangkan nyatanya sekarang Formula E itu tidak ada untungnya gitu. Kalau kita bahasanya malah rugi gitu. Walaupun ya untung 6 miliar, tapi pengeluaran kita udah lebih dari 6 miliar gitu. Ini yang masyarakat
sebenarnya kan harus tahu juga kita anggota dewan di situ kan perwakilan mereka, perpanjang tanganan. Mereka aja kita aja nggak bisa dapat jawaban, apalagi mereka. Tidak ada jawabannya. Tidak ada jawaban. Jadi interpelasi pun nggak bisa dikejar kayak gitu tuh. Maksud saya anggota DPRD mengajukan hak interpelasi terus tidak ada jawaban terus. Karena kita kan nggak quorum. Oh. Jadi kan kita kan harus 51 orang, sedangkan jadi itu juga ada dinamikanya sendiri di kalangan ya, internal DPRD ya. Betul. Mana yang dukung Anies, mana yang enggak gitu ya. Sebenarnya mana yang dukung Formula E dan tidak mendukung Formula E gitu. Kalau misalkan mendukung Anies atau enggak, ada beberapa juga sebenarnya yang tidak mendukung, tetapi kan karena ya Formula E ini kita menjabarkan juga kepada mereka bahwa lagi banyak-banyaknya refocusing, banyak anggaran-anggaran yang dipotong, kenapa kita harus menggelontorkan ini. Nah itu mungkin salah satu legasi Pak Ahok yang saya jalankan ketika pengawasan anggaran ya. Terkait berikutnya yang paling mengena di masyarakat itu Pak Ahok bilang, ya kalau misalkan sudah di sininya sudah kita bahas yang namanya pengawasan anggaran, tapi harus ada pelayanannya juga. Dulu Pak Ahok buka yang namanya pelayanan di depan Balai Kota. Ya, pagi-pagi itu pasti beliau jam 7:30 tuh udah di situ dengan dinasnya terkait nih. Apalagi yang dinas yang paling banyak ditanya sama masyarakat. Nah, waktu itu dan Ima selalu mendampingi. Kalau saya nggak mendampingi di situ, tetapi kita by system. Oke. Jadi Pak Ahok bilang, saya balik lagi ke sebelumnya, Ima, lu kalau misalkan mau belajar politik, nih lu pegang handphone gua. Nih lu baca semuanya, nanti kalau yang lu nggak bisa jawab, lu tanya gua gitu. Jadi dulu setiap apapun Pak, sampai kita WA kepala dinas pun ya handphonenya Pak Ahok, tetapi kita yang WA, tetapi prinsipnya ini pengaduan masyarakat ya, bukan hal-hal yang lain gitu. Terkait dengan publik lah ya. Publik, terkait pelayanan publik. Pelayanan publik. Okay. Nah, 7:30 tuh Pak Ahok udah di situ sudah buka pengaduan. Nah, setelah kesini akhirnya setelah Pak Ahok tidak menjabat, tidak ada lagi yang namanya pengaduan masyarakat, karena orang yang mau mendengarkan masyarakat itu kan nggak mudah. Mungkin orang gampang menjadi pejabat, menang, selesai. Tapi ketika melayani itu kan harus ada harus ada dari hati gitu. Dan juga harus ada pengetahuan mengenai masalahnya. Betul. Detail. Maksud saya Pak Ahok itu kan orangnya detail banget kan. Iya. Dia segala hal. Karena itu tadi, misalkan Pak Ahok nggak tahu pun akhirnya dia tanya kan, panggil dinas apa, kayak contoh. Kesehatan, dinas kesehatan dipanggil. Jadi para kepala dinas juga standby ya setiap pagi atau pokoknya most of the time gitu. Pokoknya perwakilan dinasnya masing-masing itu pasti ada di situ. Dan waktu itu masyarakat yang datang maksudnya mereka datang saja atau maksud saya spontan gitu bisa? Spontan, mereka bebas. Oke. Jadi memang panjang banget kan waktu tiap pagi. Itu sampai jam 9 waktunya, karena jam 9 beliau sudah mulai rapat pertama biasanya. Nah, setelah itu legasinya kan tidak dilanjutkan. Dan ini juga sudah mulai masuk YouTube kan? Udah, rapat-rapat, pengaduan. Betul. Itu ya semuanya di-upload lah di YouTube. Nah, setelah beliau tidak menjabat, kan akhirnya pengaduannya kan gak ada lagi, bahkan sampai ditutup pakai gorden waktu itu. Nah, saya lihat di situ waktu Pak Ahok sampaikan Ima harus buka pengaduan masyarakat. Beliau sampaikan saya buka pengaduan masyarakat. Jadi di DPRD. Di DPRD. Jadi saya punya nomor handphone memang tersebar. Jadi beliau sampaikan jangan cuma warga Jakarta Barat, jangan cuma Dapil aja, tapi harus seluruh DKI. Syukur-syukur wilayah lain bisa dibantu. Ini gitu. Nomor handphone Ima bisa ditampilkan nggak di layar? Bisa. Oke. Karena udah di spanduk di sosmed saya sudah. Oke. Jadi nanti kita tampilkan ya. Iya. Oke. Supaya kalau penonton main TV yang ingin ada aduan tentang Jakarta gitu ya, keluhan, bisa langsung mengontak nomor Ima. Oke. Terus jadi sekarang justru dipindahkan ke Kebon Sirih. Kebon Sirih. Jadi tapi Kebon Sirih ini kita ada buka pengaduan. Oke. Ima sendiri atau dengan ada sejumlah legislator lain yang melakukan hal yang sama? Kalau kita fraksi PDI Perjuangan itu buka yang pengaduan, tapi ini yang kayak banyak ya, kayak contoh yang lebih kompleks, yang kayak kita butuh beberapa anggota dewan berbagai komisi.
Nah, untuk masing-masing dewan mungkin mereka punya cara sendiri, mungkin ada yang bisa dihubungin, tapi ada yang tidak bisa tidak mencantumkan. Tetapi fraksi PDI Perjuangan kita tiap tahun pasti kan bikin tuh Mas yang namanya laporan kepada rakyat. Jadi kegiatannya, apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah diperjuangkan di masing-masing komisi, dan di situ ada dicantumkan nomor telepon anggota dewan gitu. Tetapi saya lebih gencar lagi lewat sosmed, lewat spanduk-spanduk, pasti yang kita sampaikan adalah warga yang mau menyampaikan aspirasi kontak ke nomor saya. Nah dari situ tiap malam, tiap hari di jalan pun kita pasti balas yang namanya masyarakat yang melapor gitu. Karena saya pengen mengaplikasikan apa yang Pak Ahok kerjakan, bahwa masyarakat tuh harus merasa bahwa mereka punya orang atau punya perwakilan yang bisa menjalankan atau menampung aspirasi dan langsung direalisasikan gitu. Dan itu bukan hanya dapilnya Ima ya? Bukan. Dan bukan hanya pemilih PDIP, karena kan nggak ketahuan juga siapa pemilih PDIP saya atau enggak gitu. Saya pun nggak tahu dia pemilih kita atau bukan gitu. Tetapi prinsipnya ketika orang minta tolong dan itu realistis dan terkait dengan pelayanan dengan DKI, pasti kita tindak lanjut. Nah terakhir nih Ima, karena waktu juga kan, ini menarik sekali sebenarnya, ini bisa berpanjang-panjang kita ngobrol ini dan lama nggak ketemu juga ya. Seberapa intens sekarang Ima masih menjalin kontak dengan Pak Ahok? Yang saya tahu kan terakhir waktu ada rame soal kegaduhan soal gaji DPRD itu, kan Ima langsung dipanggil kan sama Ahok, dan seperti Pak Ahok itu betul-betul memastikan bahwa Ima on the right track gitu. Iya. Itu gimana itu ceritanya? Maksudnya sekarang dengan Pak Ahok seberapa beliau masih mensupervise, menjadi mentor lah gitu bagi Ima. Saya sih ya nggak setiap bulan sih ya, tapi kita kalau kontak kan jalan terus. Kayak misalkan kan masih banyak warga DKI yang laporan ke Pak Ahok. Oh gitu ya? Masih banyak. Jangankan ya sekarang, ketika di Makobrimo pun masih banyak pengaduan masuk ke beliau. Mungkin karena dulu beliau kan sering bantu ya. Ijazah tertahan maka dari itu saya laporan-laporan Pak Ahok ke saya pasti pengaduan masyarakat juga gitu. Jadi saya hubungin orang yang bersangkutan bahwa ya setidaknya saya ada bermanfaat untuk masyarakat lah. Jadi Pak Ahok juga merasakan bahwa ya ada penggantinya walaupun tidak sebesar beliau ya, karena kita wewenangnya juga beda. Ketika gubernur dan DPRD kan wewenangnya sangat jauh sebenarnya. Tapi Pak Ahok di situ beliau sampaikan ya setidaknya ada laporan masyarakat bisa ke Ima gitu. Dan terkait gaji dan tunjangan juga sebenarnya kemarin ada miskomunikasi juga, karena yang dijabarkan ratusan juta itu kan bukan masuk ke kita sebenarnya. Itu orang lain yang menyelenggarakan gitu. Jadi akhirnya beliau sampaikan ya, bilang makanya Ima ditampilkan berapa slip gajinya harus ditampilkan katanya gitu. Ya udah kata Pak Ahok, makanya lu mau ngomong apa juga kalau lu nggak tampilkan slip gaji dan tunjangan, orang pikirnya lu gajinya ratusan juta gitu. Ya udah akhirnya kita tampilkan lah slip dan tunjangan gaji dan tunjangan anggota dewan. Tapi selama ini kalau ada yang benar-benar mentok banget, saya baru WA beliau misalkan minta bantuan apa. Tapi sebisa mungkin apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Pak Ahok masih ngikutin ya kasus-kasus terakhir gitu. Maksud saya pasti masih memantau kan ya. Misalnya bukan hanya Jakarta, tapi maksud saya kasus politik pasti ya, karena dia kan memantau. Soal si Rafael, si ini pernyataan-pernyataan Pak Mahfud belakangan yang ngomong soal ada dugaan pencucian uang, ada. Itu kan itu pasti Pak Ahok ngikutin ya. Akhirnya kan masyarakat ingat lagi Pak Ahok. Nggak misalnya ngobrol atau apa soal current issues gitu. Tiap hari sih kita, jadi saya tuh masih ada satu grup. Jadi kan kita kan dulu PT ya, dulu saya sempat jadi direktur di PT beliau gitu. Jadi kalau sekarang sih saya komisaris, tapi komisaris pasif gitu lebih. Nah di situ ada satu grup ya tiap hari yang memang update sebenarnya. Jadi memang kalau mau komunikasi ya tiap hari memang Pak Ahok pasti kan update di situ isu-isu apa. Gregetan ya pasti dia. Kadang beliau ya gregetan tapi ya nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu.
Kayak contoh kayak yang terbaru juga kan Pelumpang kebakaran Ya, gitu kan. apalagi Pertamina Ya, kan. akhirnya rame lagi quotes beliau di pas menjabat. Kan Ya, ini ya. sama kayak Rafael. Betul, Ada betul. kasus Rafael. Jadi kalau saya lihat akhirnya apa yang dikerjakan Pak Ahok itu baru kelihatan sekarang. Jadi masyarakat, oh bener juga ya kata Ahok. Oh bener juga. Jadi ya dengan mengalir sendiri, ya masyarakat akhirnya berpikir bahwa oh ternyata Pak Ahok tuh benar, ternyata gini. Cuma ya karena kemarin 2016-2017 ada isu yang menimpa beliau kan akhirnya masyarakat kan jadi buyar gitu. Masyarakat yang beliau sebenarnya sampaikan itu benar gitu. Ya. Tapi kalau untuk update setiap hari beliau update. Ya inilah apa sih? Tentu saja nggak itu terlalu nyata di medsos, di Ya. berita, di ini, di mana-mana kan berita apa? Nggak mungkin nggak ngikutin gitu. Betul. Ini yang paling terakhir, pandangan Ima tentang gubernur yang baru nih, Pak Heru. Ya, Pak Heru kan backgroundnya birokrat yang juga saya kira yang paling bisa kerjasama lah dengan Jokowi dan Ahok ya. Betul. Dan paling ngerti gitu loh, yang filosofi kerja gitu ya. Betul. Dari Pak Jokowi. Nah, menurut Ima gimana nih Gubernur Heru PJ Gub Ya. Pak Heru nih? Harapan atau komen atau kritik dari Ima apa? Kalau menurut saya salah satu yang beliau berani ya pertama kali menjabat adalah normalisasi Ciliwung itu yang sudah bertahun-tahun tidak pernah dijalankan gitu dan tidak pernah koordinasi dengan pemerintah pusat. Dengan adanya Pak Heru di sini kan setidaknya bisa menjembatani Pemprov dengan pemerintah pusat. Jadi sejauh ini pun saya sampaikan ke Pak Heru, kita kasih masukan, beliau menerima gitu. Tetapi ya itu tadi jangan sampai ke depannya nih sama juga tidak ada perubahan. Tetapi harapan saya Pak Heru bisa tegas, bisa kayak contoh masyarakat, permasalahan yang paling penting ini bisa segera dibereskan di Jakarta. Karena beliau kan memang concern kan 3 ya. Terkait banjir, terkait macet, terkait dengan lapangan pekerjaan, perekonomian. Karena kan infonya kan mau resesi, jadi tiga tahap ini yang beliau sangat concern. Agenda utama ya, dan Agenda dengan utama. waktu yang sangat terbatas ya. Dengan waktu yang hanya 1-2 tahun mungkin. Dan ya kita harap Pak Heru bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat, dengan kita anggota dewan. Jika memang itu untuk masyarakat, kita pasti mendorong. Gitu. Apa yang sudah dikerjakan baik oleh Pak Ahok waktu itu, saya lihat sih selama ini kan bisa dikerjakan. Kayak hal kecil adalah pengaduan masyarakat. Nah itu saya barusan mau tanya soal pengaduan masyarakat seberapa dilanjutkan oleh Pak Heru. Kalau dulu kan Pak Ahok ada Clue namanya, aplikasinya. Kalau sekarang kan Clue udah nggak aktif ya? Udah nggak. Jadi ketika Pak Anies itu CRM terus Jaki. Jadi sampai sekarang tuh Jaki. Tetapi kalau sekarang itu Jaki masyarakat sampaikan ke kita ya, bukan karena kita gimana, tapi masyarakat sampaikan, Bu ini formalitas aja katanya. Jadi jadi misalkan ada pengaduan, belum dikerjakan atau masih proses atau sudah selesai. Tetapi masyarakat bilang, Bu ini belum beres tapi kok di Jakinya udah selesai gitu. Nah kalau dulu Pak Ahok waktu Clue, dia pun malam tuh dia ngecek. Misalkan kelurahan mana nih yang masih banyak pengaduannya, itu bisa ditelepon langsung kelurahannya, lurahnya. Ditelepon. Ini kenapa nih di Clue kok banyak gitu. Jadi masyarakat tuh merasakan bahwa dulu lebih bersih. Udah gitu dulu pelayanan ke kelurahan, pelayanan apapun itu cepat. Pembangunan bisa cepat. Bahkan waktu itu Pak Ahok kan cuma 2 tahun ya beliau menjadi gubernur. Yaitu tadi karena ada pengawasan yang tegas dari atas. Jadi dia bilang kalau sapunya kepalanya bersih, bawahnya juga bersih. Iya. Gitu. Setidaknya tegas dan benar-benar dipantau. Nah, saya harap Pak Heru bisa melakukan itu gitu. Jadi dalam setahun ini kita kan jadi kayak berubah. Dulu zaman Pak Jokowi, Pak Ahok, Jakarta kan sudah kelihatan perubahannya kan Jakarta baru. Setelah itu sudah mulai agak menurun. Dan ini bukan pernyataan saya pribadi, tetapi masyarakat yang melihat gitu. Hanya memoles
jalanan Sudirman Tamrin kalau kita lihat, tetapi masih banyak rakyat kita yang di dalam, yang di pinggir-pinggiran itu yang tidak ada solusinya terkait masalah mereka. Dan sekarang kita harap Pak Heru bisa melanjutkan hal-hal yang baik apa yang sudah dilakukan, baik mungkin Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Anies yang baik ya dilakukan, yang menurun dari legasi zaman Pak Jokowi, Pak Ahok itu yang harus dikembalikan kembali gitu. Terima kasih Ima atas pandangannya, atas testimoninya, atas ceritanya ya tentang Ahok dan legasi Ahok. Dan pemirsa, sampai bertemu lagi di episode berikutnya.